Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kitab Bulughul Maram, masih di dalam kitab Shalah, yaitu kitab tentang sholat. Dan pada hari ini kita mengkaji bab yang baru, yaitu bab yang ketiga, babu syurutis sholat, yang artinya bab tentang syarat-syarat sholat. Hadis ke 161. An Ali bin Talqin radhiyallahu anhu, dari Ali bin Talq radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza, apabila, fasa, ada yang tahu nggak artinya fasa itu apa? Fasa, Iman Madura, pasa ya puasa. Ini bahasa Arab ini. Fasa, hah? Apa? Masanya gimana? Waktu gimana? Fasa itu bahasa Arab. Arti dari fasa itu adalah kentut. Nah, ini serius ini. Fasa itu fi'il madhi, artinya telah kentut. Kalau yafsu itu sedang kentut. Jadi kalau sedang berbunyi itu namanya yafsu. Tapi kalau sudah berbunyi namanya fasa. Makanya kalau punya anak jangan dikasih nama Muhammad Fasa, itu artinya kentut ya. Beda loh ya, fasa dengan pasya itu beda ya. Pasya beda, itu pasya itu lebih ke arah Turki, bukan Arab. Kalau fasa itu bahasa Arab, artinya kentut. Bayi serius ini, fasa itu kentut. Idza fasa, apabila telah kentut, ahadukum, salah seorang di antara kalian, fis sholati, ketika mengerjakan sholat. Jadi enak-enak sholat, tahu-tahu kentut. Kan bisa kan terjadi begitu toh? Nah, masih ingat gak di kajian yang sebelumnya, bab yang membatalkan wudhu? Apabila seseorang di antara kalian sholat, kemudian ragu, saya kentut apa enggak ya? Kan gitu toh? Nah, maka teruskanlah sholatnya selama tidak terdengar suaranya dan tidak tercium baunya. Kalau salah satu terdengar suaranya, kan bisa toh orang kentut, suaranya keras, tidak ada baunya, kan gitu toh. Atau sebaliknya, ya kan? Tidak ada suaranya tapi baunya kemana? Mana? Nah, itu kedua-duanya membatalkan wudhu. Tapi kalau kamu ketika sholat, kok perasaan saya ini kok kentut ya, tapi kamu tidak terdengar suaranya sama sekali dan tidak tercium baunya sama sekali, maka teruskan sholatmu, karena sesungguhnya setan sedang menggoda kamu supaya sholat kamu jadi batal. Tapi tolong pastikan kamu tidak sedang pakai Walkman atau tidak sedang pilek. Nah iya toh. Ya kalau pilek kan tidak tahu bau atau tidak kan gitu. Ya kamu lihat aja kanan kirimu itu nyaman atau tidak. Kalau sholat agak sengkepi, ya bener lah itu. Saya lanjutkan ya, ini fikih itu begitu, harus dibahas memang. Idza fasa ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian telah kentut atau telah buang angin, fis sholati, ketika mengerjakan sholat atau di dalam sholat, fal yang swarif, maka batalkan sholatnya. Jadi begitu langsung kentut, walaupun sudah fil alamina innaka hamidum majid, sudah hampir mau salam kok kentut, saya petotok gitu. Tanggung kemarin ada gitu. Harus dibatalkan. Fal yang swarif wal yatawaddo, kemudian berwudulah, wal yu'idis sholat, dan hendaknya mengulangi sholatnya. Jangan ditunda ya. Begitu sholat hampir selesai kok kentut, nah itu cepet-cepet ambil wudhu, sholat lagi. Jangan aduh kok kentut, nanti aja lah sholatnya gitu. Kamu akhirnya jadi tidak sholat. Jadi harus bersegera untuk langsung mengulangi sholatnya. Rawahul khamsah, diriwayatkan oleh imam yang 5, imam besar ahli hadis. Masih ingat gak imam 5 itu siapa?
Siapa? Imam Syafi'i gimana? Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, Ahmad, Al-Maliki kemana? Ibnu Hibban, Muslim, Bukhari, Al-Hakim. Saya lanjutin. Saya sebutin ulang-ulang juga percuma, kamu udah hafal loh. Ya, bisa difahami nggak bunyi dari belum selesai. Rawahul khamsah diriwayatkan oleh imam yang 5, wa sahhahahu Ibnu Hibban, dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Bisa difahami maksud dari hadis ini? Itu redaksi hadisnya kurang lebih seperti itu. Tapi kita harus mengambil manfaat atau faedah dari hadis ini. Apa saja manfaat yang kita dapatkan setelah ngaji hadis ini? Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa di antara syarat sholat adalah harus bersuci. Ya, salah satunya adalah wudhu. Kenapa kok dikatakan bersuci bukan berwudhu? Karena kamu kalau wudhu tapi dalam kondisi kamu belum dalam keadaan mandi besar, maka wudhu, dalam keadaan hadas besar, maka wudhumu tidak sah. Misalkan seorang wanita yang haid, kemudian dia telah selesai dari masa datang bulannya. Nah, kemudian dia tanpa melalui mandi besar, mandi hadas besar, dia langsung berwudhu, maka wudhunya dan sholatnya tidak sah karena dia tetap dalam keadaan berhadas. Jadi tetap harus bersuci, bukan hanya berwudhu, karena wudhu itu bagian dari bersuci. Begitu juga dengan sepasang suami istri yang sudah melakukan hubungan suami istri, ketika masuk subuh, takut tak kecapok subuh langsung wudhu bayilah, takut tak nutut sholat subuh langsung wudhu aja, tidak usah mandi hadas. Nah, itu sholatnya tidak sah karena harus mandi hadas, mandi besar. Atau mungkin Faris ketika tidur malam mimpi, umpama mimpi basah, ngiler mimpi basah gitu. Nah, itu kan seorang laki-laki yang sudah akil balik, kemudian dia tidur dan mimpi basah. Paham kan mimpi basah itu kan? Iya. Walaupun yang perempuan tidak pernah mimpi basah kan, ya pernah mimpi tapi tidak basah kan gitu. Yang laki yang mimpi basah kan. Seorang laki-laki yang mimpi basah, maka dia hadas besar dan dia wajib untuk mandi besar atau mandi junub, mandi jinabat gitu. Nah, itu yang dinamakan syarat untuk sholat harus bersuci. Suci itu di dalamnya ada bersih dari hadas besar, ada suci dari hadas kecil. Untuk menghilangkan hadas besar dengan mandi, untuk menghilangkan hadas kecil dengan wudhu. Ini sudah kita kaji di bab yang pertama, yaitu babut toharoh. Makanya kamu kalau ngaji fikih, kitab apapun itu, nggak hanya Bulughul Maram, kan banyak kitab-kitab fikih, pasti bab yang pertama babut toharoh. Itu sudah sepakat, itu sudah. Semua ulama mau ilmu fikih yang seperti apa, pasti bab pertama yang diajarkan adalah bab bersuci, bab toharoh. Kenapa? Karena toharoh atau bersuci itu adalah pintu masuknya kamu untuk mengerjakan ibadah. Setelah suci badannya, suci jasmaninya, baru melakukan ibadah-ibadah untuk mensucikan rohaninya. Karena mandi dan wudhu itu mensucikan jasmani, yang pada hakikatnya sebenarnya juga ikut mensucikan rohaninya. Coba sudah kamu ngetes, nanti waktu asar tidak usah ambil wudhu langsung sholat, pasti perasaan kamu tuh udah enak, bener nggak? Kan udah enak tau gitu. Tapi kalau kamu ambil wudhu, walaupun kamu sudah punya wudhu sekalipun, saya pernah dulu itu waktu di pondok menjaga wudhu. Nah, maghrib ke isya kan waktunya singkat, sehingga saya tidak ambil wudhu. Itu rasanya waktu sholat isya kurang semangat. Tapi ketika mengulangi wudhu, ngambil wudhu, walaupun wudhunya tidak batal, waktu isya itu lebih semangat. Kenapa? Karena memang wudhu itu membuat seseorang jadi semangat untuk ibadah. Ciri-ciri orang yang senang ibadah itu suci jasmaninya, suci rohaninya. Orang yang malas dengan ibadah pertanda dia antara jasmani atau rohaninya ada yang belum suci. Maka kalau saat ini jasmaninya sudah suci,
sementara rohaninya belum, malas ibadah. Ada caranya supaya rohani yang belum suci ini jadi suci. Caranya gimana? Tahu nggak cara mengatasi malas ibadah? Ada yang tahu? Malas sholat subuh, malas sholat 5 waktu, malas berzikir, malas baca Al-Quran. Ada tahu nggak gimana cara mengobati malas itu? Dipaksa. Itu obatnya. Kamu paksa. Malas subuh, paksa. Ngantuk model apa? Paksa. Nanti waktunya subuh, selesai subuh, ada kegembiraan tersendiri. Kenapa? Ternyata saya mampu mengalahkan diri saya sendiri. Setan sudah berhasil saya kalahkan. Gitu. Nah, makanya kan bersyukurlah di sini, di Toko Gladys, semuanya dipaksa untuk sholat jamaah. Semuanya dipaksa untuk baca Al-Quran. Ini belum, nanti Dewi tak kasih aturan juga. Tunggu aja. Nah, awalnya berat, tapi dengan dipaksa akhirnya jadi ringan. Ya udah, ringan. Contohnya hafalan. Dan seorang khas itu saya yakin dari lahir sampai umur 32 tahun nggak akan kepikir kalau bisa hafal Al-Baqarah sampai 90 ayat lebih. Betul nggak? Nggak akan kepikir, gitu loh. Itu karena barokah dipaksa. Gitu. Termasuk Merli kan nggak akan kepikir kan. Kalau Sulaim nggak usah diomong, pernah mondok ada pelajaran yang dipaksa untuk menghafal kan gitu. Tapi kalau Merli kan nggak pernah ngalami dipaksa untuk menghafal, dan mau nggak mau akhirnya harus menghafal kan gitu toh. Dan ternyata bisa, walaupun protes, bisa nggak ini ayatnya panjang sampai setengah halaman. Jadi ada satu ayat setengah halaman. Belum, nanti ada yang satu ayat tuh sampai satu halaman tuh ada. Nanti sekitar 270-an. Saya bilang, lah sekarang kalau kamu yang satu ayat panjang minta satu ayat, berarti yang pendek-pendek harus 10 ayat. Nah kan lihat, kan harus imbang kan gitu. Karena kan ada ayat-ayat yang pendek-pendek juga kan gitu. Ternyata akhirnya dijalani. Begitu dijalani akhirnya bisa. Maka kekuatan memaksa itu kekuatan yang hebat. Maksa diri sendiri untuk bisa gitu. Itu akan menjadi dampak yang hebat. Jangan kamu pikir saya bisa menafsirkan kitab baik Bulughul Maram ataupun tafsir Al-Quran itu tanpa melalui proses paksaan. Dipaksa di pondok itu. Kenapa? Karena jam 3 pagi dipaksa untuk bangun. Nggak bangun, pengurus sudah siap semprotan burung. Serot. Masih nggak bangun lagi, ada yang model kebo kan, disemprot gini nggak bangun-bangun. Itu bawa timba sama cantingnya, itu dikerucuk-kerucukin dulu di wajah, ndak siram air setimba, ndak bangun air setimba itu disiramin ke muka. Itu dipaksa gitu loh. Tapi barokahnya dipaksa itu akhirnya jadi bisa kan gitu toh, karena dipaksa. Maka kamu kalau malas dalam hal urusan ibadah, paksalah dirimu sendiri. Dari awalnya kamu merasa berat mengerjakan, tapi setelah kamu bisa, kamu akan mengatakan pada dirimu, oh ternyata saya bisa ya. Bisa nih sholat subuh, bisa nih puasa Ramadan, kan gitu toh. Kan kemarin kan juga bulan puasa dipaksa juga kan untuk puasa kan. Pegawai-pegawai saya paksa buat puasa. Saya bilang, pokoknya yang nggak puasa saya nggak sediain makan siang, nggak urus. Terus kalau nggak puasa nggak boleh makan di toko, apalagi di hadapan pelanggan, makannya sembunyi-sembunyi sana. Akhirnya kan puasa semua akhirnya, barokah dipaksa itu tadi. Itu namanya man ra'a minkum munkaron falyughayyiruhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya selama dia punya kekuasaan. Nah, kekuasaan ini di toko ini, di pekerjaan ini saya gunakan untuk memaksa merubah yang mungkar jadi baik. Dak sholat itu kan mungkar, benar nggak? Ya kan? Dipaksa akhirnya jadi sholat. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak kan pegawai-pegawai bahkan yang sudah berhenti mengatakan, apa istimewanya kerja di Toko Gladys? Apa istimewanya kerja di sini? Apa jawaban mereka? Saya dulu jarang sholat. Saya dulu tidak pernah sholat. Saya dulu sholatnya mepet-mepet. Nah ternyata setelah kerja di Toko Gladys, sholat saya betul-betul terjaga. Minimal sholat 4
waktu. Karena yang kelima di rumah masing-masing. Kecuali kita buka toko 24 jam nggak apa-apa kalau mau 5 waktu gitu ya. Jadi syaratnya gimana? Paksa. Itu diingat-ingat, dicatat kalau perlu yang gede-gede. Kalau saya kepingin menjadi seorang ahli ibadah, walaupun saya sekarang lagi males, kalau kepingin rajin syaratnya adalah dipaksa, baru bisa istiqomah. Saya lanjutkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddo. Allah tidaklah menerima sholat salah seorang di antara kalian ketika ia berhadas sampai ia berwudu. Jadi sholatnya tidak akan diterima selama dia masih berhadas. Dan ingat-ingat sudah diajarkan tentang materi wudu yang betul, tolong itu dipertahankan. Ingat kan materi wudu yang benar? Yang tidak nutut materi wudu silakan nanya kepada yang nutut belajar materi wudu, karena kan ada beberapa yang datang jadi pegawai setelah masuk babu sholat ya, babu tohara Dewi sama Kiki belum ngikutin ya, sudah langsung babu sholat. Nah, tanya yang sudah bab wudu. Di sini yang paling ngikutin itu Has sama Merli, karena dari awal hadis itu sudah ngikutin, jadi yang paling alim itu berdua, bisa ditanya gitu ya. Coba gimana caranya membasuh tangan yang betul? Gimana? Dari sini gini. Ya, betul. Kemudian kalau membasuh kaki yang betul gimana? Dari sini gimana? Dari kaki. Jadi kalau tangan itu, orang itu kalau wudhu itu kan kebanyakan air mengalir, tangannya begini, benar nggak? Ya kan? Itu salah. Kenapa? Karena kalimatnya wamsahu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, ya kan? Wa aydiyakum ilal marafiq, dari tangan sampai siku. Nah, kalau tanganmu gini itu namanya dari siku sampai tangan. Yang betul itu tangan sampai siku. Jadi air itu mengalirnya dari ujung tanganmu dibasuh sampai siku, dan itu tidak boleh ada satupun yang terlewat dari basuhan tangan yang sudah ada airnya. Karena terlewat sebiji beras pun wudhumu tidak sah dan sholatmu tidak diterima karena kamu masih berhadas. Kan wudhunya tidak sempurna, maka dia tidak sah karena masih berhadas. Nah, kalau kaki gimana? Kalau kaki umumnya, kalau kaki biasanya permisi ya, mohon maaf ya, ini pancuran kan kaki kita kan begini ser gitu, kadang nggak dibasuh sama sekali loh, bener nggak? Cuma disiram air begitu aja. Kadang-kadang telapak kaki ini tidak kena air sama sekali, betul nggak? Itu kan banyak tuh yang wudhu model begitu. Itu keliru. Redaksi di dalam Al-Quran kalimat wudhu mengenai kaki itu adalah wa arjulakum ilal ka'bain, dari kaki sampai mata kaki. Jadi yang dibasuh itu bukan mata kaki ke ujung, tapi yang betul dari ujung ke mata kaki. Jadi ujung jari itu, tanganmu harus benar-benar masuk ke sela-sela jarinya dan dibasuh sampai ke mata kaki. Satu biji beras nggak kena basuhan air, maka wudhunya tidak sah. Wudhu itu tidak harus jebar-jebur. Dengan setengah gelas air saja itu sudah bisa sempurna wudhunya, dengan catatan dibasuh secara rata. Ini hati-hati ya, saya ulangin lagi tentang masalah wudhu ini, karena sampai detik ini banyak sekali orang yang menyepelekan soal wudhu sehingga akhirnya sholatnya jadi tidak diterima atau tidak sah akibat wudhunya yang keliru gitu. Nah, kalau tidak tahu gimana Ustadz? Kalau tidak tahu ya tidak apa-apa, namanya juga tidak tahu. Tapi kalau sekarang kan sudah tahu, ya berarti harus diperbaiki gitu. Oke, selanjutnya yang kedua, kentut itu membatalkan wudhu dan membatalkan sholat. Jadi dia paket combo. Wudhu jadi batal, sholat jadi batal. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau belum sholat berarti wudhunya aja yang batal. Tapi kalau sedang sholat, baik sholatnya maupun wudhunya dua-duanya ikut batal. Maka harus mengulangi lagi, ambil wudhu dan mengulangi sholatnya.
Ini adalah perkara yang disepakati oleh para ulama, sebagaimana dinyatakan oleh Ibnul Munzir. Para ulama sepakat bahwa keluarnya angin saat kentut dari dubur adalah hadas yang membatalkan wudhu. Keluarnya angin dari dubur adalah hadas yang membatalkan wudhu. Nah, syaratnya betul-betul membatalkan wudhu dan sholat, terutama ketika sholat itu adalah untuk memastikan ini benar-benar angin yang membatalkan wudhu. Bagaimana taunya kalau ini betul membatalkan wudhu? Yang dilihat apa? 1, tercium baunya. 2, terdengar suaranya. Salah satu di antara keduanya ada tanda-tanda itu tadi, berarti dia telah buang angin dan dia sudah batal sholat sekaligus wudhunya. Tapi kalau hanya perasaan, anginnya tidak terasa keluar, karena setiap angin keluar itu harusnya bunyi. Kalau nggak bunyi biasanya bau. Nah itu kentut itu pasti begitu. Ciri-cirinya itu, karakternya kentut itu seperti itu. Kalau nggak bau ya bunyi. Nah maka kalau salah satu itu terjadi, berarti dia sudah batal. Kalau nggak ada baunya, nggak ada bunyinya, itu namanya setan sedang mengganggu. Jadi hanya perasaan saja, lanjutin udah, nggak usah ambil wudhu. Tapi sekali lagi pastikan tidak sedang tuli atau pilek. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat, selamat, semua cita-citanya tercapai, dan mudah-mudahan baik omsetnya toko Gladys, omsetnya Khoim, dan subscribernya Koko Ustadz segera meningkat, dan mudah-mudahan bisa memberikan rezeki yang barokah dan melimpah buat kita semuanya. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihatin wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahumul fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.